Kalau mau bertamu, boleh-boleh aja bang. Tapi jangan maling gitu dong. Si abang ini sengaja datang buat melancarkan aksi mencurinya di kosan wilayah Denpasar, Bali, Cekiders. Karena tahu pemilik kos lagi istirahat, maka si abang maling pede aja masuk ke area kosan. Sepasang sepatu pemilik kos yang tersimpan di luar jadi incaran si maling ini, Cekiders. Waduh bang, mau punya sepatu kece kudu mencuri dulu. Malu dong. Ya, namanya juga maling, Cekiders. Apa aja diembat, asal dapat duit. CCTV ini merekam aksi komplotan maling yang tengah beraksi di bengkel truk. Kali ini pelaku mengincar onderdil truk dengan kisaran harga 2 juta rupiah, Cekiders. Walaupun cuma satu motor, tetap aja si maling berhasil membawa hasil curiannya yang lumayan berat. Modus jadi pembeli dipakai buat melancarkan aksi mencurinya. Seorang emak-emak ini datang ke toko bukan berniat membeli, Cekiders. Karena tahu tokonya sedang sepi, maka si emak mencuri 1 box minyak kayu putih. Sayangnya aksi mencurinya gagal karena kepergok oleh pemilik toko. Karena malu sama aksinya, maka si emak ini mengembalikan hasil curiannya, lalu ngacir begitu saja, Cekiders. CCTV merekam percobaan pencurian motor di area parkir di Komplek Podomoro Golf Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Satu pelaku beraksi sebagai eksekutor, sementara satu pelaku lainnya menunggu di atas motor sambil memantau lokasi sekitar. Namun saat beraksi, pelaku kepergok oleh pemilik motor. Pelaku yang panik melarikan diri dan menceburkan diri ke kali. Sementara satu pelaku lain melarikan diri dengan sepeda motornya. Peristiwa ini telah viral di media sosial, namun pihak keamanan di lokasi parkir dan pihak kepolisian belum memberikan informasi lebih lanjut terkait kronologi kejadian pencurian kendaraan bermotor tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Tiga pelaku curanmor di Palembang terekam kamera pengawas menjebol kunci kontak saat beraksi di malam tahun baru. 2 kali mencoba, 3 pelaku akhirnya membawa kabur motor korban yang terparkir di depan toko. Ketiga pelaku terbilang nekat, pasalnya beraksi di siang bolong di mana lokasi sekitar cukup ramai. Saat kejadian, toko korban dalam keadaan akan tutup, karyawan pulang cepat karena merupakan malam tahun baru. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian 9 juta rupiah. Korban sudah melapor ke polisi dan berharap motornya segera ditemukan dan pelaku dapat ditangkap. Di Jakarta, komplotan pencuri menggondol sebuah sepeda motor trail yang diparkir di depan halaman sebuah rumah kos di Tanjung Priok, Jakarta Utara. 3 pelaku beraksi pada sore hari dan motor curiannya dibawa kabur dengan cara didorong. Dengan membawa barang bukti rekaman CCTV, korban sudah melaporkan pencurian ini ke Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari Palembang, Sumatera Selatan dan Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, kecelakaan tunggal dialami sebuah keluarga di Turunan Tajam, Gotekan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sepeda motor yang dikendarai bapak ibu yang tengah mengandung dan dua anak ini menabrak dinding penyelamat dan terpental. Kecelakaan tunggal ini terjadi di Turunan Tajam, Gotekan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sepeda motor yang dikendarai satu keluarga asal Sidoarjo yang terdiri dari bapak, ibu, dan dua anak menabrak dinding penyelamat dan terpental. Beruntung keempat korban hanya mengalami luka dan dievakuasi tim relawan ke Rumah Sakit Sumber Gelagah, Pacet. Bapak dan anaknya mengalami luka di bagian dada karena benturan stang motor, sedangkan si ibu dan anak perempuannya terpental. Ironisnya, sang ibu tengah mengandung 6 bulan. Itu dari arah atas. Dari arah mana? Batu? Dari arah batu. Terus turun, remnya nggak fungsi, lalu nabrak sekem itu. Berapa 4 orang, 2 anak, kondisinya ya agak parah lah. Kecelakaan akibat remblong sering terjadi di Turunan Tajam, Desa Pacet Selatan. Kecelakaan tunggal juga kerap terjadi di akhir pekan saat wisatawan pulang dari berwisata ke Kota Batu atau ke Taman Hutan Raya Raden Suryo. Percobaan perampasan mobil di Siang Bolong milik jasa pengiriman barang terjadi di Jalan Raya Pajajaran, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Sopir yang berusaha mempertahankan mobil supaya tidak diambil, melompat dari atas jembatan hingga jatuh ke dasar sungai setinggi 20 meter dan mengalami luka. Petugas pemadam kebakaran Kota Bogor berusaha mengevakuasi korban bernama Muhammad Taufik, seorang sopir jasa pengiriman barang di dasar sungai usai loncat dari atas jembatan di Jalan Pajajaran, Bogor Timur, Bogor, Jawa Barat. Petugas nampak kesulitan mengevakuasi korban lantaran berada di dasar jurang yang mencapai 20 meter. Menurut rekannya, korban berusaha mempertahankan mobil yang akan dirampas oleh sejumlah orang. Saat itu ia hendak pulang ke Jakarta setelah mengantar barang ke wilayah Bogor. Namun di tengah jalan korban dihadang sejumlah orang yang diduga debt kolektor dan diminta untuk turun. Mereka meminta mobil untuk dibawa. Namun saat sampai di jembatan Balai Binarum, sopir menarik rem tangan kemudian mengambil kunci kontak dan terjun dari atas jembatan. Korban yang terjatuh di ketinggian 20 meter itu mengalami luka di bagian kepala dan tangan dan dibawa petugas ke Rumah Sakit PMI Bogor. Terus si abang sampai lompat itu gimana ceritanya? Gara-gara diajak ngobrol susah, diajak kompromi susah, akhirnya kasar-kasar sebenarnya ini kenceng lah. Sama dia kemudian ditarik rem tangan tarik, supirnya juga pintar. Ambil kunci stang, dicabut, langsung lari, lompat. Sementara kasus ini dalam penanganan Polsek Bogor Timur. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan buka suara terkait video viral anggota Dishub yang terbawa di atas kap mobil di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Petugas terpaksa menghentikan mobil karena pengendara mengacungkan jari tengah hingga keduanya terlibat cekcok. Pasca viralnya video petugas Dishub bertengger di atas kap sebuah mobil yang melaju kencang di ruas jalan Rasuna Said Setiabudi, Jakarta Selatan, Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan akhirnya menjelaskan kronologis peristiwa tersebut. Insiden berawal saat seorang pengendara minibus bolak-balik di sekitar lokasi sambil mengacungkan jari tengah dan memvideokan para petugas Dishub. Saat diberhentikan, pengemudi yang diketahui bernama Andika Randa justru tancap gas sehingga petugas Dishub bernama Yan Iskandar Syah melompat ke atas kap mobil dan terbawa hingga ke kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Mobil akhirnya berhasil dihentikan petugas Dishub lainnya yang mengejar ke ruas Jalan Kusuma Atmaja, Menteng, Jakarta Pusat. Rekan-rekan ini melakukan pengebahan karena memang pengemudi di mobil itu masih ada di dalam mobilnya yang sisi badan jalan. Nah pada saat itu petugas kami sebagian melakukan pengebahan dan sebagian lagi mengatur lalu lintas.
Nah, ketika dia bolak-balik mundar-balik 4 kali gitu, dia sambil merekam video sambil mengacungkan jari tengah. Maksudnya petugas tuh berinisiatif untuk menanyakan, untuk mengklarifikasi maksud dan tujuan apa merekam dan mengacungkan jari tengah. Tapi ya beliau tidak kooperatif. Diberitakan sebelumnya, seorang petugas dishub terbawa di atas kap sebuah mobil yang melaju kencang di ruas Jalan Rasuna Said menuju kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sebelumnya, pengemudi dan sejumlah petugas dishub sempat terlibat cekcok. Kasus ini berujung damai setelah kedua pihak bermediasi di gedung Ditlantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Uang tabungan ratusan juta rupiah milik pensiunan PNS di Bandar Lampung ludes dikuras komplotan pencuri dengan modus ganjal ATM. Dalam aksinya, para pelaku mengganjal mesin ATM dengan besi berukuran kecil sebelum menukar kartu ATM dan menguras tabungan milik korban. Inilah rekaman CCTV yang terpasang di salah satu lokasi mesin anjungan tunai mandiri ATM di areal SPBU Jalan Sultan Agung, Kedaton, Bandar Lampung, Lampung pada akhir Desember lalu. Dalam rekaman kamera CCTV, nampak seorang pria berbaju kuning yang dikira akan menarik uang, justru mengganjal bagian lubang mesin ATM dengan besi berukuran kecil. Tak butuh waktu lama, jebakan pelaku termakan korban yang hendak menarik uang di mesin ATM. Korban yang panik mengetahui kartu ATM-nya terganjal di bagian lubang mesin ATM, kemudian didekati oleh pelaku. Dengan berpura-pura hendak membantu korban, pelaku justru menukar kartu ATM korban. Tak lama kemudian, rekan pelaku yang merupakan seorang wanita masuk ke dalam mesin ATM dan mengintip korban saat menekan kode PIN ATM. Usai mendapatkan kartu ATM dan kode PIN, komplotan pencuri itu kemudian pergi meninggalkan lokasi. Korban baru menyadari uang tabungan ratusan juta miliknya raib saat mendapat pesan singkat di ponsel dari bank. Jadi orang-orang pelakunya narik itu jelas ada sesuai dengan ada di CCTV itu orangnya, saya ciren itu orangnya itu yang terutama yang perempuan itu kan, yang perempuan. Nah perempuan itulah yang ngintip-ngintip dan laki-laki itu yang mendorong masukkan bank itu. Total kerugiannya berapa? Total kerugian saya itu 122.500.000. Nah, sehingga memang terkuras betul saya. Jadi sampai saya waduh stres rasanya bang. Atas peristiwa itu, korban kemudian melaporkan kejadian ini ke Mapolresta Bandar Lampung dengan menyertakan file rekaman kamera CCTV. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur ibu kota Jakarta Kamis sore membuat kawasan Kemang tergenang banjir. Tak hanya ruas jalan, kios usaha warga juga terendam banjir. Ruas Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan terendam banjir Kamis sore. Air setinggi 50 cm menggenang dan menutupi badan jalan hingga nyaris tak bisa dilintasi kendaraan. Genangan terjadi akibat hujan deras yang mengguyur kawasan Jakarta Selatan sejak siang. Tak sedikit kendaraan roda 2 yang nekat menerobos banjir akhirnya mogok karena tingginya genangan. Banjir setinggi 50 cm juga merendam kawasan Kemang Utara 9, Mampang, Jakarta Selatan. Badan jalan dan puluhan kios usaha warga yang berada di pinggir jalan tak luput dari terjangan air. Kawasan elit Kemang memang menjadi salah satu lokasi langganan banjir, baik saat hujan maupun saat kali Krukut meluap. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Masyarakat di 2 desa di Padang Lawas, Sumatera Utara nekat menyeberangi sungai dengan bergelantungan di jembatan gantung yang ambruk diterjang banjir. Banjir setinggi 1 meter juga mengganggu aktivitas warga 4 kecamatan di Pandeglang, Banten. Seperti inilah kondisi jembatan gantung Sabarimba yang hancur akibat diterjang banjir. Akibatnya warga dari desa Limbong dan Sabarimba, kecamatan Barumun Baru yang hendak beraktivitas nekat bergelantungan di seling jembatan untuk menyeberangi sungai. Sementara sebagian warga lain memilih menyeberangi sungai di tengah derasnya arus air. Warga berharap pemerintah daerah segera memperbaiki jembatan gantung Sabarimba yang merupakan akses satu-satunya keluar masuk desa.
ke sana, ujung sana. Ya, nengok apa sawit. Nah, Iya. Ini mau kemana jadinya? mau pulang. Jadi ke mana jembatan ini? Kalau mau ke sana harus kayak gini Bang ya? Iyalah. Di Pandeglang, banjir mengakibatkan aktivitas warga di 4 kecamatan juga terganggu akibat banjir. Banjir setinggi hingga 1 meter disebabkan hujan deras hingga menyebabkan sungai meluap. Salah satu lokasi banjir berada di Kampung Bamahilir, Desa Marga Giri, Kecamatan Pagelaran. Hujan mah ya sedikit, pasti hujan di sana di daerah gunung kali. Oh gitu ya? Iya. Berarti ini luapan dari air sungai? Iya. Meski genangan banjir cukup tinggi, tetapi BPBD Kabupaten Pandeglang menyebutkan belum ada warga yang mengungsi. Dari Pandeglang, Banten dan Padang Lawas, Sumatera Utara, iNews melaporkan. Pemirsa, nama Ferdy Sambo kembali menjadi perhatian menyusul viral pernyataan mantan narapidana yang menyebut Ferdy Sambo tidak pernah mendekam di sel tahanan Lapas Salemba. Pertanyaan itu pun dibantah Kepala Lapas Salemba. Sambo bilangnya di Lapas Salemba kan? Dia tidak pernah ditahan di Lapas Salemba, Pak. Pernyataan Alvin Lim di acara podcast milik Richard Lee sontak membuat heboh. Pasalnya, Alvin yang dipenjara dalam kasus pemalsuan dokumen tersebut menyatakan Ferdy Sambo tidak pernah menjalani masa hukuman di sel tahanan Lapas kelas 2A Salemba, Jakarta. Menurut mantan pengacara tersebut, Ferdy Sambo selama di Salemba tidur di sebuah ruangan ber-AC. Kepala Lapas Salemba, Beni Hidayat, membantah pernyataan Alvin Lim. Beni menjelaskan, Alvin Lim tidak pernah bertemu Ferdy Sambo karena pada saat Ferdy Sambo menjalani masa pengenalan lingkungan di Lapas Salemba 24 Agustus hingga 29 Agustus 2023, Alvin Lim sedang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Pengayoman. Setelah 5 hari menjalani mapenaling, terpidana Ferdy Sambo kemudian dipindah ke Lapas Cibinong pada 29 Agustus 2023. Baik, Alvin Lim itu terhitung mulai tanggal 16 April 2023 itu sudah berada di rumah sakit dalam perawatan medis. Jadi memang tidak bertemu antara Alvin Lim dengan warga binaan FS ini. Sedangkan terkait isu pengawalan terhadap Ferdy Sambo oleh jajaran Kesatuan Pengamanan saat di Salemba, Beni mengakui hal tersebut berdasarkan pertimbangan keamanan dan ketertiban penempatan narapidana. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah meminta klarifikasi, Bawaslu Jakarta Pusat akhirnya memutuskan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka melanggar aturan Car Free Day karena membagi-bagikan susu gratis kepada masyarakat. Bawaslu menilai kegiatan pembagian susu gratis pada 3 Desember 2023 lalu mengandung unsur kepentingan politik. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jakarta Pusat memutuskan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka melanggar aturan saat membagi-bagikan susu gratis kepada masyarakat saat Car Free Day 3 Desember lalu. Bawaslu menilai kegiatan pembagian susu gratis mengandung unsur kepentingan politik. Bawaslu Jakarta Pusat meneruskan hasil temuan tersebut ke Bawaslu DKI Jakarta untuk disampaikan ke instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ditemui di Solo, Gibran menyatakan menerima putusan Bawaslu Jakarta Pusat dan siap menerima sanksi. Berarti akan ada evaluasi, Mas? Sebelumnya pada Rabu, Wali Kota Solo tersebut memenuhi panggilan Bawaslu Jakarta Pusat soal bagi-bagi susu gratis saat CFD. Selanjutnya Gibran mengaku akan melakukan evaluasi kegiatan bagi-bagi susu gratis kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Viralnya foto belasan ASN Pemkot Bekasi yang memamerkan seragam kaos nomor 2 langsung direspon Bawaslu Kota Bekasi. Usai melakukan rapat pleno, Bawaslu menyatakan para ASN tersebut diduga memenuhi unsur ketidaknetralan. Foto ASN Pemkot Bekasi yang menunjukkan kaos bernomor 2 saat pertandingan sepak bola antar kecamatan di Stadion Patriot Chandra Braga menjadi sorotan publik dan mendapat reaksi dari Bawaslu Kota Bekasi.
Setelah menggelar rapat pleno, Bawaslu Kota Bekasi mengatakan ke-13 ASN Pemkot Bekasi yang turut berfoto dengan kaos bernomor 2 diduga telah memenuhi unsur ketidaknetralan. Ke-13 ASN dalam foto ini yang diantaranya PJ Wali Kota Bekasi, Kasatpol PP, salah satu kepala bank, dan 10 pejabat camat Kota Bekasi akan dipanggil dan dilakukan pemeriksaan. Jadi kasus laporan dugaan netralitas ASN nomor 015 secara syarat formil dan material telah terpenuhi. Maka kita dalam Perbawaslu 15 juga nanti akan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang diduga melanggar netralitas dan dilaporkan oleh terlapor. Menurut aturan dalam pasal 280 ayat 3 Undang-Undang tahun 2017 tentang pemilu, menyebutkan setiap ASN, anggota TNI Polri, dan perangkat desa dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu. Bagi yang melanggar akan dikenakan hukuman pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi kian maraknya pelanggaran selama masa kampanye, bahkan hingga ada salah satu paslon yang dipanggil Bawaslu. Ganjar meminta Bawaslu bertindak tegas. Pernyataan Ganjar Pranowo agar Bawaslu bertindak tegas disampaikan calon presiden nomor urut 3 tersebut di Blora, Jawa Tengah. Ganjar menilai dari hari ke hari pelanggaran kampanye mulai terlihat terang-terangan. Bahkan ada salah satu paslon yang dipanggil Bawaslu atas dugaan pelanggaran kampanye. Ganjar pun meminta Bawaslu untuk proaktif dan menunjukkan taringnya. Ganjar khawatir bila pelanggaran pemilu tidak ditindak tegas, tidak menutup kemungkinan Bawaslu akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Ya, saya kira Bawaslu mesti bertindak dan Bawaslu mesti menunjukkan taringnya. Kalau tidak, lembaga ini tidak akan dipercaya dan kemudian semua akan mengambil tindakan dan tidak bagus untuk sebuah proses demokrasi. Maka Gakumdu juga harus siaga dan mesti tegas untuk itu semuanya. Selain itu, Ganjar juga menyoroti KPU yang mencetak surat suara simulasi hanya menampilkan 2 kolom paslon capres dan cawapres. Menurut Ganjar Pranowo, semua yang keluar dari KPU sudah disupervisi agar tidak terjadi kesalahan sehingga masyarakat tidak mempertanyakan profesionalisme KPU. Ya, ini KPU penyelenggara kok berkali-kali minta maaf terus ya gitu ya. Kalau minta maaf terus nanti kredibilitasnya akan dipertanyakan loh ya. Maka kemarin soal suara minta maaf ya, yang ada dikirim ke luar negeri, sekarang soal pencoblosan katanya ditarik lagi gitu ya. Dari Blora, Jawa Tengah, Giselia Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran yang terjadi di Matraman, Jakarta Pusat mendapat perhatian dari Partai Perindo. Partai Perindo melalui calegnya langsung turun ke lapangan membantu pembangunan kembali rumah korban. Sementara itu di Jawa Timur, caleg Partai Perindo juga menggencarkan kegiatan Jumat Barokah. Caleg DPRD DKI Dapil 1 Partai Perindo, Suripto, menyerahkan bantuan untuk korban kebakaran di Jalan Matraman Dalam 1, Menteng, Jakarta Pusat. Bantuan 30 sak semen diserahkan untuk membantu membangun kembali rumah-rumah warga yang habis terbakar. Dari Partai Perindo membantu 30 sak semen untuk korban kebakaran di Matraman ini, yang terdiri dari 7 rumah yang habis terbakar. Terdapat 33 jiwa. Ya, alhamdulillah saat ini pembangunan kita laksanakan dan masih kita banyak butuhkan dari teman-teman donatur. Sementara itu, Jenny Latumahina, caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur, juga mensosialisasikan program Partai Perindo pada masa kampanye ini dengan menggelar Jumat Berkah. 1.000 tapi di sini kami distribusikan 100-an lebih, sisanya di Kabupaten Kediri. Ya, dengan harapan supaya Partai Perindo itu benar-benar menyentuh masyarakat dan masyarakat dapat merasakan kehadirannya mulai dari hal yang kecil. Ini memang kita untukkan untuk yang
setelah sholat Jumat ya, karena kita kan memang tempatnya di dekat masjid. Selain terus mendekatkan diri kepada masyarakat, caleg Partai Perindo juga mengenalkan Capres-Cawapres 2024 Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai pemimpin pilihan. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan kampanye di wilayah Tasikmalaya, Jawa Barat. Anies menyapa para pendukungnya di Gor Susi Susanti dengan membawa pesan perubahan. Kedatangan Anies Baswedan bersama istri Ferry Farhati telah dinanti para pendukungnya. Anies yang dijadwalkan tiba siang hari baru datang di Gor Susi Susanti, Kota Tasikmalaya menjelang sore hari. Selain masa pendukung, terlihat pula perwakilan tokoh ulama Tasikmalaya yang ikut mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Dalam orasinya, Anies Baswedan mengajak semua pendukungnya untuk membulatkan tekad sebagai penggerak perubahan. Gelombang perubahan. Kehadiran saya di Kota Tasik, kehadiran Ibu Bapak di Kota Tasik adalah untuk membuat Tasik menjadi kota yang maju, kota yang memakmurkan, dan kita ingin Indonesia yang adil makmur untuk semuanya. Sebelum menyapa pendukungnya di Kota Tasikmalaya, Anies terlebih dahulu berkampanye di wilayah Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. 16 pemiliar muda akan bersaing ketat pada Grand Final POPSI Cup Pelajar Mahasiswa 2023. Jelang bertanding, para pemiliar muda tersebut diberikan pembekalan dan arahan langsung dari Ketua Umum PB POPSI, Haritanu Sudibyo. Ketua Umum Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia, POPSI, Haritanu Sudibyo, memberikan pesan penting untuk 16 pebiliar muda yang akan berlaga pada Grand Final POPSI Cup Pelajar Mahasiswa 2023. HT menekankan pentingnya pendidikan di luar giatnya menempa kualitas di cabang olahraga tersebut. Hal ini penting agar para atlet bisa mendapat penghasilan secara profesional dalam jangka panjang ke depan dan terus berprestasi. Saya sangat berharap biliar bisa menjadi industri yang sehat, yang besar, dan tidak hanya itu, kita bisa menumbuhkan, menjadikan juara-juara dunia. Ini harapan saya ya dan kawan-kawan di PB POPSI, termasuk Pak Fadil, di periode yang kedua ini 2023 sampai 2027 harus bisa menjadikan atlet biliar Indonesia juara dunia. Motivasinya satu karena hobi, kedua pengen cari prestasi juga. Harapannya event ini bisa berjalan setiap tahun sih. Grand Final POPSI Cup Pelajar Mahasiswa 2023 akan berlangsung selama 4 hari mulai 13 Desember 2023. 16 pebiliar muda ini berhasil lolos pada seri reguler POPSI Cup Pelajar Mahasiswa 2023 yang telah berakhir pada Oktober lalu. Tim Liputan iNews melaporkan.